Sementara itu, proyek PIK 2 bukanlah proyek untuk kepentingan umum. 1 berhasil, PIK 2 berhasil, tunggu tanahmu selanjutnya. Tunggu tanahmu selanjutnya menjadi korban. Jadi harus pakai paspor ya. Jadi kalau kita ke Pantai Indah Kapuk itu seperti turis di negeri sendiri. Aku pengen reuni alumni tahun 98. Tolong atur tanggalnya. Waduh, kira-kira di tahun 98 terjadi apa tuh, geng? Pastinya penduduk pribumi Malaysia dan Indonesia tak perlu bertelagah nak tunjuk siapa paling hebat. Tak kisahlah walau kau cakap dia dah diasimilasi macam kaum kau, sebab pada hakikatnya dia tetap Tionghoa. Untuk berhenti mengapi-ngapikan isu perkauman, ya, karena itu kebodohan yang luar biasa. Malukan, kapan negara Anda boleh maju? Bila masa negara Anda boleh maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video. Aslinya Ikinya malas untuk menanggapi ataupun mau nge-reaction video ini ya, geng ya. Namun daripada followers Ikinya suruh reaction aja kayak gitu ya, geng ya. Kokori ketakutan alias koyak, geng, karena dibongkar bangsa Tionghoa di Indonesia dengan orang Malaysia, geng. Ya kenapa tidak, geng? Karena di Indonesia sekarang, geng, negara dalam negara, geng. Orang pribumi aja mau masuk ke wilayah ini, wilayah kayak Tionghoa ini, bangsa Tionghoa ini yang berada di PIK 2, geng, kayak gitu, geng. Itu katanya harus menggunakan paspor dan orang pribumi disisihkan, geng. Makanya Kokori sekarang ketar-ketir dan koyak, geng. Nah, buat kalian yang percaya omongannya dia, yang selalu NKRI harga mati, telan tuh mentah-mentah, dan banyak komentar-komentar daripada netizen Indonesia yang mau mengulang katanya 92. Kira-kira 92 itu kisah kelam apa sih yang terjadi di bangsa Tionghoa di Indonesia? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. 建在印尼的中国巨龙上面写的是国泰民安。最近雅加达有一个人气超火的地标，就是我身后位于 PIK 2的黄金巨龙雕像。今天跟着眼哥一起，咱们去打卡吧。龙不仅是中华文化的象征，更代表着力量、吉祥和兴旺。PIK 2的这座巨龙雕像金光闪闪，龙身蜿蜒，霸气外露。所以这条龙到底有多长呢？今天我们去实测一下。1、2、3、4、5。183、184、185。眼哥刚刚从龙尾到龙头一共走了185步。我的身高是1.74米，正常状态下步幅是70厘米。所以这条巨龙到底有多长？大家能不能帮我算一下呢？我们评论区见。坐等网友正确答案。其实我今天的目的不只是打卡，春节马上就要到了，我们印尼江西总商会想在这里拍一段视频，向祖国人民送上我们的节日祝福，看看我们的成品吧。我们在印度尼西亚雅加达给大家拜年了，祝大家新春快乐，阖家幸福，事事如意，祝祖国繁荣昌盛，国泰民安。Selamat Tahun Baru Imlek。我是在印尼待了10年的眼哥，在雅加达提前祝大家春节快乐，万事如意。我们下期再见。 Sementara itu, proyek PIK 2 bukanlah proyek untuk kepentingan umum. Karena bukan untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan korporasi properti, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran dan kekayaan oligarki properti, aguan,
dan konco-konconya. Alhasil, proyek PIK 2 tidak boleh dilabeli PSN. Lalu cara membebaskan lahannya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang langsung mengambil tanah rakyat tanpa negosiasi dengan dalih untuk kepentingan umum. PIK 2 murni proyek swasta, tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara, sehingga status PSN yang diberikan negara harus dicabut karena bertentangan dengan undang-undang. Ketiga, kerugian yang dialami negara berupa munculnya entitas negara dalam negara berupa kawasan perumahan eksklusif dan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor PPH dan BPHTB dalam peralihan hak atas tanah karena dampak status PSN proyek PIK 2 adalah salah satu pelanggaran hukum yang terkategori korupsi dengan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan. 1 berhasil, PIK 2 berhasil, tunggu tanahmu selanjutnya. Tunggu tanahmu selanjutnya menjadi korban. Tunggu tanahmu jadi korban selanjutnya. Mau? Tunggu saja. Tunggu tanggal main. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau masuk di tempat ini di atas jam 9 harus pakai paspor. Harus minta izin kepada pemilik di kantor marketing karena ini sudah dikuasai oleh pihak swasta. Jadi kita sebagai rakyat tidak biasa. Mobil yang bebas Pak, sepeda yang enggak. Roda 4 yang bebas. Jadi harus pakai paspor ya. Jadi kalau kita ke Pantai Indah Kapuk itu seperti turis di negeri sendiri. Gimana cara melaporkan? Parah. Miris sekali, geng. Patut saja, geng, ya. Kokori selalu bilang NKRI dan netizen Konoha selalu bilang NKRI. Tidak boleh kita berkaum ataupun dikatakan serumpun dengan negara Malaysia. Waduh, ternyata ada udang di balik batu nih si Ape. Kokori itu ya, geng, ya. Wah. Dan rakyat-rakyat kita itu diasingkan, geng. Ya, patut saja dibilang ada negara dalam negara. Karena setiap pulau ataupun setiap tanah akan dikuasai oleh orang asing ataupun negara asing, geng. Waduh, ini lebih parah dan lebih teruk ya, geng, ya. Dan kita mari baca komentar-komentar daripada warga Indonesia ataupun netizen Indonesia, geng. Seperti ini komentarnya, geng, ya. Kalau aku jadi presiden udah kurobohkan naganya karena tidak sesuai dengan unsur budaya Nusantara. Bener banget, Bang. Indonesia apalagi perlu diganti dengan lambang Garuda sebagai ciri identitas nasional. Pesan PSN, pesan tapi tempat budaya pendatang. Waduh, pendatang lebih parah di negeri kita ya, geng, ya. Aku pengen reuni alumni tahun 98. Tolong atur tanggalnya. Waduh, kira-kira di tahun 98 terjadi apa tuh, geng? Pastinya yang udah sepuh-sepuh ataupun yang sudah lahir di bawah itu pasti tahu tentang tahun itu, ya, geng. Kalau dibiarkan mungkin akan terulang kembali. Jangan terlambat, harus buat tindakan secepatnya. Waduh. Ibu kota pindah Jakarta dijual, benarkah begitu? Baru ngeluh karena ada yang komen gitu. Waduh. Saya gini, geng, lagi, geng. Saya pengen ngerasain tuh seru kali ya era 98. Waduh, kira-kira 98 seperti apa ya, geng, ya? Nah, inilah, geng, kekoyokan Kokori ataupun seakan-akan NKRI yang berkedok ataupun udang di balik batu ya, geng, ya. NKRI harga mati, ternyata konco-konconya, kalian dengar sendiri netizen Konoha, konco-konconya untuk memperkaya mereka sendiri. Namun para orang pribumi malah jom kita simak lagi. Penduduk pribumi Malaysia dan Indonesia tak perlu bertelagah nak tunjuk siapa paling hebat. Benar. Sebab pada hakikatnya korang sama je lemah, tak ada kebolehan dalam pelbagai perkara, dan ekonomi negara korang pun kaum Cina yang minoriti tu pegang. Tak kisahlah walau kau cakap dia dah diasimilasi macam kaum kau, sebab pada hakikatnya dia tetap Tionghoa. Jutawan Malaysia dan Indonesia pun Cina. Kesian. Sepatutnya tak perlu bertelagah dan bandingkan antara satu sama lain. Tapi sepatutnya fikirlah bagaimana boleh jalinkan kerjasama ekonomi yang lebih kuat.
agar penduduk pribumi di kedua-dua negara dapat saingi komuniti Cina. Benar. Aduhai pribumi Malaysia dan Indonesia, terimalah hakikat yang kalian ini rumpun yang lemah dan tidak berdaya saing dan berpecah. Kalian hanya kuat sesama rumpun kalian saja. Dengan orang asing tak berani langsung. Hentikanlah bertelagah antara satu sama lain dan sibukkanlah diri kalian untuk berusaha memegang ekonomi negara kalian sendiri. Tak malu ke bila minoriti pegang ekonomi negara? Penduduk pribumi Malaysia dan Indonesia tak perlu bertelagah nak tunjuk siapa paling hebat. Sebab Ini tanggapan saya dari Kokori di Indonesia kepada Bang Thaqib Syakir, ya. Saya himbau kepada Anda untuk berhenti mengapi-ngapikan isu perkauman, ya, karena itu kebodohan yang luar biasa. Itu bukan kebodohan, Dan kami itu sangat fakta. kecewa karena Anda ini anggota partai DAP, Itu memang partainya fakta. orang Tionghoa Malaysia, ya. Orang Dan kami Tionghoa berharap ini Anda menyuarakan suara kebenaran, objektivitas, dan kewarasan di tengah-tengah politik, identitas, dan isu perkauman di negara Anda. Dan ternyata Anda tidak lebih baik dari lawan-lawan politik Anda. Ya, mereka mungkin versi ekstrim, Anda versi light. Ini sangat memalukan. Kapan negara Anda boleh maju? Bila masa negara Anda boleh maju? Selalu mengapi-ngapikan isu-isu perkauman, membenturkan kaum ini dengan kaum itu. Ini sangat memalukan sekali. bilang Ya. aja ketakutan. Di negara kami di Indonesia tidak ada kaum yang diistimewakan. Yang rajin bekerja, yang pandai lihat peluang, yang berpikiran optimis, ya, mereka mau menjalani usaha, berniaga, memberikan pelayanan yang baik dengan harga yang bersaing, mereka akan sukses. Ya. Tidak peduli mereka kaum apa. Ya, di sini di dalam Detik Jatim saya kutip dari media online kami. Ini warung Madura sekarang sedang menjamur, sedang viral. Membuka kedai-kedai runcit di banyak Yang daerah di luar dipikirkan Madura. itu sekarang Mereka kapok. bekerja keras, mereka buka 24 jam. Dan ini menimbulkan reaksi kepada banyak sekali pesaing-pesaing di daerah lain yang ketar-ketir. Ya. Tapi Ya, macam mana seperti kita Anda nak marah-marah? Ah, Kalau mereka bekerja lebih rajin, mereka memberikan pelayanan yang lebih baik dengan harga yang lebih bersaing, ya kita harus berputar otak bagaimana kita boleh tetap memenangkan persaingan. Ya. Bukannya marah-marah dengan pendatang. Itu. Ya. Di Indonesia ini nggak ada kaum yang istimewa. Kami nggak dimanja oleh kerajaan dengan berbagai macam subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain. Ya, udah kami tidak kumpul boleh basi, mengandalkan kata-kata basi. siapapun untuk membantu kami. Kami harus memikirkan bagaimana kami boleh sukses dalam hidup ini, mengubah nasib kami. Berulang-ulang kali dalam sejarah ya terbukti ya bahwa orang-orang tak kisah dia orang apa, kaum apa, asalkan mereka mau bekerja keras, mereka melihat peluang, mereka pandai berniaga, mereka boleh berjaya dalam hidup ini, ya. Tycoon di Malaysia dan di Indonesia, konglomerat-konglomerat itu, orang-orang sukses itu, oligarki-oligarki itu, ya mereka itu pendatang, ya, dari Tiongkok, dari India, dari mana-mana datang ke negara kita dengan hanya menggunakan celana kolor, ya, gak bawa apa-apa, miskin mereka, tapi mereka berniaga, mereka sukses. Mereka membina hubungan baik dengan klien-klien mereka, pelanggan mereka, memberikan layanan terbaik. Mereka melihat semua peluang bisnis. Mereka berani mengambil resiko. Ya, orang tempatan tak berani, tak mau. Ya, senang hidup berlepak-lepak, ngopi. Ya, Lepak-lepak aja. takut mengambil resiko. Yang pendatang mereka berani ambil resiko. Mereka berniaga. Lalu kalau mereka kaya, mereka sukses, mereka jadi tycoon. Ya. Apa hak kita untuk cemburu? Ya. Anda ini mengapi-ngapikan isu perkauman ini buat apa? Itu bodoh, ya. Coba mari kita cek DNA kita masing-masing, ya. Darah kita, nenek moyang kita ini bercampur-campur dari berbagai macam kaum, ya. Ini sangat memalukan. 2025 masih cakap isu perkauman dan Anda masih mengapi-ngapikan isu perkauman. Cari solusinya, Mas. Ya. Berikan motivasi, berikan edukasi yang baik. Motivasinya ya Jangan harus sama seperti dibubarkan lawan-lawan semua. politik kamu memainkan isu perkauman. Kayak gitu ya. Ya. Dan ini sering terjadi di negara Anda. Ya. Pekerja migran warga negara Indonesia seringkali gajinya tidak dibayar, ditipu kerja, ditipu oleh tokeh, ya. Disiksa lagi.
dan yang terakhir ditembak-tembak. Ya, itu bukan yang pertama. Sering kali terjadi polis kamu sembarangan menembak. Mereka difitnah sebagai penyamun dan lain-lain. Memang faktanya Ya. kebanyakan kayak gitu. Meskipun mereka adalah pendatang ilegal, imigran gelap, mereka punya Namun hak-hak yang asasi. bekerja dengan Tak sesuai boleh sembarangan ditembak. mereka tak akan membuat Dan bila Anda marah dengan banyaknya imigran gelap di negara Anda, tengok macam mana negara Anda, kaki tangan kerajaan macam Anda. Kalau mereka korupsi, mereka menerima suap, membiarkan imigran gelap masuk, ya, tidak menghukum toke dan tidak menghukum tuan rumah yang menyediakan tempat tinggal dan pekerjaan bagi imigran gelap. Macam mana negara kamu boleh bersih dari imigran gelap? Ya. Inilah kemunafikan dan standar ganda dari warga kamu. Ya, selalu mengapi-ngapikan, selalu memaki hamun imigran gelap, tapi tidak pernah menyentuh teman, jiran, dan kerabat sendiri yang mengeksploitasi imigran gelap dan mendapatkan keuntungan dari imigran gelap. Ya, banyak di antara mereka ditipu gaji, dipekerjakan dengan seperti budak di zaman modern. Ya, tidak digaji, ditipu dan lain-lain. Dijanjikan bekerja, setelah bekerja kong kali kong dengan cuma di immigration, Malaysia saja. ditelepon immigration, tangkap mereka supaya Di tak bayar Indonesia pun gaji. banyak, apalagi Ya. bangsa sampean. Macam itulah bangsa negara Tionghoa. kamu. Ya, korupsi sangat teruk. Apalagi bangsa Tionghoa. Ya, dan kalian selalu menyalahkan imigran gelapnya, orang-orang asing. Ya, dan NGO yang paling teruk dan paling rasis, paling xenofobia anti orang asing itu adalah orang-orang dari kaum kamu tipe M. Ya, bukan orang Tionghoa, bukan orang India. Ya, orang India dan orang Tionghoa tak turut campur masalah politik. Orang India dan orang Tionghoa di negara kamu tak mau ikut-ikut bertikai, berbalah-balah dengan orang Indonesia. Orang-orang kamulah yang paling teruk. Ya, selalu kecoh-kecoh negara kami. Tengok komentar-komentar di media sosial. Yang paling menghina kami siapa? Ya, warga kamu, orang-orang tipe M. Mereka dengki kepada kami. Jangan Ya, membalikan bukan fakta. orang Tionghoa, bukan orang India di negara kamu. Mereka nggak Orang mau Tionghoa turut kan campur sampean. masalah ini. Ya, jadi tolonglah, ya, sadarkan orang-orang Anda, khususnya yang tipe M. Tiba Ya, tak payah cakap berbakul-bakul alam type M, propaganda kita serumpun, kemudian seiman. Kalian senang berpropaganda alam type M, ya. Kemudian kita ini serumpun, seiman dan lain-lain. Tapi apa nak jadi, ya? Warga kami ke orang tembak-tembakin, ya. Seringkali kami dihina. Ya, bukan orang, kalian menghina itu sesama type M, ya, sesama seiman orang Indonesia, ya, dengan kalian ini, ya, merendahkan kami, menghina kami dan lain-lain. Tengok tuh media sosial macam mana. Itu bukan orang India dan orang Tionghoa Malaysia yang ngomong begitu, yang komentar-komentar ya busuk macam itu, ya. Harap Anda sadar, Bang, oke? Dan dalam kasus yang memburukkan hubungan kedua negara ini, kami hanya menuntut keadilan. Ya, warga negara kami sesalah apapun mereka melanggar hukum imigrasi, mereka berhak untuk diperlakukan dengan manusiawi, ya. Dan kasus penembakan ini sudah melampaui batas dan melanggar hak-hak asasi manusia dan hukum internasional. Dan kami menuntut transparansi dan keadilan, ya. Itu aja sih dari kami, ya. Dan tolong jangan mengapi-ngapikan hubungan antara Tionghoa dengan non-Tionghoa di negara kamu maupun di negara kami, oke? Kokori koyak ataupun ketakutan ya, geng ya. Wah. Ini membawa Tionghoa yang kayak gini dan kayak gitu, seiman dan lain sebagainya. Wah, iya dong. Kita itu menjadi seiman dan seanu. Namun, ikannya yang heran ini, yang tidak suka dengan negara Malaysia, kebanyakannya yang bukan agama Islam. Kayak gitu. Contohnya seperti Kokori, Ape ini ya, geng ya. Ya, ikinya bukan mau rasis, bukannya mau apa, namun itu adalah faktanya yang ikinya lihat dari segelintir yang pernah iki temui juga kayak gitu. Namun bila berhadapan, bila kita tertemu, bila sesama Islamnya, kita akan mengucapkan Assalamualaikum dulu, maka mereka saling meredah dan saling mengatur emosinya satu sama lain kayak gitu ya. Jadi Kokori mungkin takut terulang lagi yang 98
Pasal itu yang 98. Katanya banyak tuh orang-orang netizen-netizen kita yang mau mengulang tentang hal itu. Nah, sampean tuh gak usah menyebut tentang hal ini. Karena kenapa? Karena di PIK 2 itu udah buktinya MRI. Di PIK 2 itu ada buktinya. Di Pulau Kapu ada buktinya. Jadi jangan sampai mengalahkan. Kata tadi, siapa? Orang-orang pribumi kita. Konco-koncomu. Nah, jangan sampai terjadi lagi di kejadian seperti di tahun 92. Kayak gitu aja sih pesannya, kayak gitu. Nanti amuk amuk apa bukan cuma amuk tapi amuk warga tempatan ataupun amuk pribumi warga Anda kalau tidak diselesaikan perihal ini, wah bahaya nih. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Terima kasih banyak buat kalian yang telah nge-tag dan share. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa kita di mana di next video. Bye bye.